Sekarang yang ketiga, yaitu rupa. Rupa adalah benda atau materi. Arti dari rupa berasal dari kata rupati, yang artinya to be deformed, to be disturbed, dan to be destroyed. Artinya adalah materi itu adalah untuk hancur. Berarti dia menunjukkan nggak ketidakkekalannya? Artinya rupa itu adalah tidak kekal, teman-teman. Rupa yang materi yang umum, yang kelihatannya benda padat seperti kacamata, tulang ini tidak kekal, apalagi batin. Jauh lebih tidak kekal. Dengan kata lain sebetulnya apa? Kalau kita belajar nama dan rupa adalah tidak kekal, teman-teman. Anicca, dukkha, dan anatta. Itu. Nah, patawi ini adalah unsur padat. Keras, lembut, lunak itu adalah termasuk. Apo itu adalah unsur air. Karakternya adalah menyatukan, teman-teman. Yang ini adalah tejo, temperatur, panas, dingin. Wayo itu unsur gerak. Jadi kalau kita air kita pegang, kalau patawi kan kita duduk di bangku, terasa gak padat? Terasa padat. Berubah loh, diamati ternyata hilang padatnya, terasa panas. Lari ke tejo. Betul tidak? Ya. Lalu wayo bagaimana? Teman-teman pernah gak merasakan duduk tuh ada getaran, dorongan, denyut-denyut, ya, dorongan. Itu wayo, gerak. Jadi wayo tuh wujudnya adalah gerak. Kayak kita begini ini untuk gerak, wayo. Dan apo unsur air. Oh, wayo itu terasa begini. Oh ya enggak, gerak ya. Tapi kalau apo, air, itu tidak bisa diraba, teman-teman. Di terawang juga enggak, diraba, di terawang, oh, bukan gitu ya. Air tidak bisa diamati oleh indera. Kalau air kita pegang, rasanya apa? Bisa gak pegang air? Bisa pegang air? Enggak, air enggak bisa dipegang. Begitu dipegang, dinginnya yang dipegang. Ya, terasa dingin. Kalau panas, panas. Betul? Tejo. Kalau airnya dipukul begini, plak, oh sakit kan, plak. Unsur padatnya yang kena. Airnya di mana? Kalau kita dorong airnya begini, deng ke bawah, dia nendang gak ke atas? Deng. Itulah unsur gerak. Wayo. Apo ada gak di mana? Apo tidak bisa dengan objek sentuhan. Itu tangible object. Pokoknya apo itu tidak bisa disentuh, hanya bisa batin yang bisa mengetahui. Tapi kita tahu itu cairan gitu ya. Jadi apo itu sifatnya sebetulnya adalah menyatukan. Kayak tadi ya, gula, garam, tepung, terigu, segala macam ya, setelah ada air bisa gak bersatu? Kalau banyak dia mencair, teman-teman. Meleleh. Kalau sedikit menggumpal, itulah sifat daripada air. Nah, Cakupas adalah indera peka, penglihatan. Saya pakai buku aja deh supaya nggak lolos ya, karena ini bagus sekali. Saya belum terlalu terbiasa, takut ada yang lewat. Teman-teman ya, kita 4 elemen ini sangat penting loh untuk dipahami. Tanpa bisa memahami materi sebagai 4 elemen, itu kita nggak mungkin bisa bijaksana. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan statement demikian. Wahai biku, seorang biku tidak akan bisa berkembang dalam dhamma dan vinaya tanpa memahami materi sebagai 4 unsur saja. Kenapa begitu? Kalau seorang biku, tentu kalau di sini kita disebutnya pertapa karena zaman itu ya. Kita pun nggak mungkin bisa berkembang tanpa bisa melihat materi sebagai 4 elemen. Karena kalau lihat misalkan cici ini, wah dia lihat cantik, dia melihat cantik, dia nggak mampu melihat 4 elemen, dia melekat loh. Betul tidak seperti itu? Kalau melihat sesuatu bukan lihat itunya unsurnya,
Kalau disuka dia melekat, kalau nggak suka bisa benci. Tapi seorang biku nggak mungkin bisa berkembang tanpa mampu melihat sejatinya daripada jasmani yang terdiri dari 4 elemen besar. Kalau dilihat 4 elemen besar akan nampak ketidakkekalannya, tidak memuaskan dan tidak ada intinya. Anicca dukkha anatta. Oleh karena itu kalau beliau gagal melihat ini, dia tidak bisa berkembang dalam dhamma dan vinaya. Jadi betapa pentingnya kita memahami materi sebagai sesuatu yang tidak kekal, berubah dan tidak berinti. Tadi unsur tanah padat ya, unsur air untuk menyatukan ya itu. Unsur angin ya. Apasada. Berikutnya ini adalah cakupasada. Cakupasada adalah berfungsi mengambil objek penglihatan atau warna sebagai objek. Merupakan indera peka mata. Indera peka penglihatan tersebar dalam 7 lapis di dalam pupil mata. Atau retina, di mana bayangan memantul, muncul, fungsinya sebagai landasan fisik untuk memunculkan kesadaran melihat. Indera peka mata itu berupa 10 macam kalapa, teman-teman. Jadi, indera peka mata bukan mata, bukan, tapi partikel kecil yang fungsinya sensitif terhadap sinar. Itulah cakupasada. Dia terdiri dari 10 kalapa, yaitu teman-teman ikutin ya. Patawi apa? Tejo wayo, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, ahara apa aja di sini? Kabalikahara. Ahara aja ya, ahara. Yuk. Sudah 8 itu. Lalu jivita rupa, cakupasada. Jadi teman-teman begini, ini benda pasti memiliki itu. Tapi benda yang 4 tadi pasti memiliki warna. Benda pasti ada warnanya gak? Batu, kuping, besi, ya semua ada warna kan? Ada rupa rawana. Kalau sada nih suara, tapi kalau rupa di sini nanti ya tadi nggak disebut suara, tapi ada ganda ramana. Benda pasti ada baunya gak? Ada baunya ya. Bau besi, bau kayu beda gak? Beda. Lalu ada rasanya. Percaya gak benda itu ada rasanya? Saya pengen tahu, kalau ada yang gak percaya kita buktikan, kita demo. Kayu dijilat, besi dijilat, hordeng dijilat, rasanya pasti beda. Bener. Jangan tetangganya dijilat, jangan, asin itu pasti. Setiap benda pasti memiliki warna, memiliki bau, memiliki rasa. Itu dia. Jadi rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana. Jadi 4. Nggak kelihatan. Gambar. Yang ini soalnya 8. Oh ya. Jadi ini sebentar. Rasa ya, tadi ada 8 kan? Ini 8 ini adalah unsur terkecil, yaitu patayiwapo, tejowayo, rupa ramana, ganda ramana, rasa ramana, terakhir tadi apa? Ahara. Ini ada 8 bagian. Ini adalah materi yang terkecil yang tidak bisa diurai, tidak bisa pecah. Setiap benda pasti itu yang ada. Kalau sada adalah materi tapi tidak termasuk di dalam yang terkecil itu. Itu teman-teman. Nah teman-teman, kita mau istirahat. Jadi saya sudah diprotes. Dia minta supaya saya mensimulasi. Ntar kita teruskan lagi. Tapi coba kita teruskan ya ini. Tapi sebetulnya ini mesti dijelasin sedikit. Sekilas deh ya. Ini indera peka mata. Yang ini indera telinga. Ini indera peka membaui. Ini indera peka lidah. Ini indera peka sentuhan. Ini warna, ini suara, ini bau, ini rasa. Patawi potabaramana. Patawi itu padat. Potabaramana itu sentuhan padat, lembut, halus, kasar. Tejo potabaramana artinya adalah sentuhan itu kita merasakan panas atau dingin. Wayo,
terasa gerak, getar, dan lain-lain. Ini kalau nggak dijelaskan nggak bisa. Lalu setelah ini jenis kelamin. Iti bawah dan purisa bawah. Lalu hadaya rupa. Hadaya rupa itu ini teman-teman. Di dalam sini, dekat jantung, di darah murni pertama dihasilkan, ada benda yang sangat cemerlang, jumlahnya begitu banyak, itu adalah hadaya watu, tempat munculnya kesadaran. Jadi teman-teman, yang ini kesadaran melihat munculnya di mata, mendengar di telinga, tapi selebihnya munculnya di hadaya watu. Itu tempat sebagai landasan kesadaran. Kita mau istirahat jam berapa? Mendingan istirahat dulu deh ya, soalnya